menjelaskan akhlak pada lingkungan hidup. Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Akhlak pada lingkungan hidup mencakup sikap tanggungjawab terhadap alam sekitar. Bentuk akhlak terhadap lingkungan antara lain adalah seperti firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kedua, menghemat sumber daya alam seperti air, energi dan hasil bumi. Menjaga kebersihan seperti sabda Rasulullah SAW, kebersihan adalah sebagian dari iman. Keempat, menanam dan melestarikan tumbuhan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanam pohon, maka setiap buah yang dimakan darinya akan menjadi sedekah baginya. Akhlak mulia, teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam berakhlak. Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Quran surah Al-Qalam ayat 4. Berikut adalah beberapa teladan akhlak mulia beliau. Siddiq, integritas. Siddiq artinya berarti jujur dalam ucapan, perbuatan dan niat. Kejujuran menjadi dasar kepercayaan Rasulullah, dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya dalam kehidupan modern. Sikap siddiq diperlukan dalam dunia kerja, pendidikan dan sosial agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, istiqamah, konsisten. Istiqamah adalah keteguhan hati dalam menjalankan kebaikan meskipun menghadapi kesulitan. Orang yang istiqamah tidak mudah tergoda oleh dunia atau tekanan dalam Islam. Istiqamah menjadi bukti keimanan yang kuat. Orang yang istiqamah tidak mudah tergoda untuk berbuat maksiat dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Watanah, profesionalisme dan kecerdasan. Watanah berarti cerdas dan bijak dalam bertindak. Rasulullah SAW menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memimpin umat, berpidato dan mengatur strategi dalam dunia modern. Sikap watanah berarti bekerja dengan kompeten, efisien dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, amanah, tanggung jawab. Amanah adalah dapat dipercaya dalam menjaga titipan dan melaksanakan tugas. Seorang yang amanah akan menjalankan kewajiban dengan penuh kesungguhan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Yang kelima, tabligh. Tabligh adalah kepemimpinan dan komunikasi. Tabligh berarti menyampaikan kebenaran dengan bijaksana. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang komunikatif dan mengajarkan dengan kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, tabligh berarti mampu menjadi teladan, menyampaikan pesan positif dan menjadi pengaruh baik bagi orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, tabligh menunjukkan kemampuan untuk memimpin dengan komunikasi yang terbuka, menginspirasi dan memberi teladan. Penutup dari presentasi kami hari ini adalah kesimpulan. Allah merupakan cerminan keimanan seseorang. Ia menjadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ruang lingkup akhlak meliputi hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Rasulullah SAW telah memberikan teladan terbaik melalui sifat-sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Dengan menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan manusia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan. Saran dari kami hari ini adalah sebagai generasi penerus, kita harus terus mempelajari dan mengamalkan ajaran akhlak Islam dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perlu bekerja sama dalam menanamkan nilai moral agar bangsa ini memiliki generasi yang berkarakter mulia. Sekian. Nah, cukup sekian presentasi dari kami teman-teman. Saya harapkan dalam materi kali ini bisa semua dapat muaidah hasanah, semua dapat paham dan bisa memperbaiki akhlak kita masih kurang teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh dipertanyakan. Ya boleh, Risa, apa pertanyaannya? Jika seseorang rajin beribadah tetapi masih sering berperilaku buruk, bagaimana Islam memandang kondisi tersebut? Oke. Baik Reza, pertanyaannya, jika seseorang rajin beribadah tetapi masih sering berperilaku buruk, gimana? Jawabannya Reza, Islam memandang bahwa ibadah tersebut belum berfungsi secara sempurna. Ibadah seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sering beribadah tetapi masih buruk perilakunya, itu kemungkinan dalam ibadahnya masih ada yang kurang. Bahkan terkadang memang belum sempurna, betul-betul sempurna ibadahnya. Karena itu perilaku seseorang tidak berubah. Karena seseorang berubah perilakunya kadang-kadang karena ibadahnya yang benar-benar sempurna. Seperti itu Reza, bisa dipahami? Bisa. Insyaallah. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain mau bertanya? Jelaskan perbedaan antara akhlakul karimah dan etika menurut pandangan Islam serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Baik, terima kasih kepada Adela sudah menanya. Perbedaan akhlakul karimah dan etika. Akhlakul karimah itu bersumber dari wahyu Allah, sehingga bersifat absal dan bernilai ibadah. Sedangkan etika itu bersumber dari akal manusia dan budaya, sehingga relatif dan dapat berubah. Dalam kehidupan sosial, akhlakul karimah membentuk perilaku yang konsisten dan bertanggung jawab kepada Allah dan manusia. Sedangkan etika hanya menekankan norma sosial tanpa dimensi spiritual. Seperti itu. Bella, sudah paham? Insyaallah. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin hanya sampai sini presentasi dari kami. Terima kasih juga sudah menyaksikan presentasi kami. Kami ucapkan jika banyak salah meminta maaf. Kami ucapkan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.